Salam sukacita, damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian yang menyaksikan New Life on Air. Maksud pemberitaan firman Tuhan pada kali ini, kami ingin memberikan semangat kepada kita semua menghadapi apapun yang sedang kita hadapi, yang sedang kita alami, yang sedang terjadi di tengah dunia ini maupun di bangsa dan negara kita. Kali ini saya beri judul Warrior. Mari kita miliki mental seorang pejuang. Filipi pasal 1 ayat 3 sampai dengan 11. Surat Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 11 ini ditujukan oleh Rasul Paulus kepada semua orang kudus, semua penilik jemaat dan kepada diaken. Ayat yang ketiga dan seterusnya, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Indah sekali surat yang ditujukan kepada jemaat di Filipi dari Rasul Paulus dan Timotius yang berada di dalam penjara. Mari kita melihat dari ayat-ayat ini, saudara-saudara, kita dibentuk oleh Tuhan untuk memiliki mental seorang pejuang. Apa saja yang digambarkan oleh ayat-ayat ini, mari kita lihat, kita pelajari. Yang pertama, mental seorang pejuang, warrior, adalah orang-orang yang pantang menyerah. Kita lihat sekali lagi ayat 3 sampai ayat 5. Dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Haleluya. Dan ayat yang kelima, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Nah, saudara-saudara, kita lihat Paulus selalu berdoa dengan sukacita, tidak dengan keluh kesah. Dia berdoa dengan sukacita untuk jemaat. Karena apa? Karena jemaat di Filipi, para pengikutnya itu, terutama para pengurus dari jemaat di Filipi, adalah orang-orang yang dari pertama ada, dikatakan di ayat 5, dan sampai sekarang ada. Artinya para pejuang yang di mata Rasul Paulus ini, mereka adalah orang-orang yang pantang menyerah, yaitu orang-orang yang setia. Dikatakan dari pertama ada, sampai sekarang ada. Orang yang setia, saudara-saudara, pasti mengalami tantangan untuk mundur. Tidak ada orang yang luput dari tantangan untuk kita menyerah. Saudara-saudara, orang yang pantang mundur juga pasti seringkali diolok-olok atau dicari-cari kesalahannya untuk mundur oleh orang-orang yang memang punya mental suka menyerah dan sudah mundur duluan. Nah, saudara, tantangan yang ada dapat dipakai untuk menguji daya tahan kita. Apakah kita mempunyai mental seorang pejuang yang pantang menyerah, yang setia? Kalau seseorang mau diuji kekuatannya, dia harus masuk di dalam satu arena pertandingan. Kalau kita mau tahu daya tahan seseorang, berapa lama dia tahan tidak bernafas, harus dicelupkan, harus dicemplungkan ke dalam laut atau ke dalam kolam, berapa lama dia bisa bertahan nafas.
kita akan diuji kesetiaannya. Kita akan diuji apakah kita punya mental orang yang cepat mundur atau pantang menyerah ketika kita dihadapkan oleh satu tantangan. Semakin berat tantangan, semakin kita diuji kekuatan kita. Seberapa kuat kekuatan kita untuk tidak menyerah. Nah, dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Salut kepada setiap jemaat yang setia dimanapun saudara bergereja, karena tujuan adanya gereja tidak lain adalah untuk memberitakan Injil. Di masa pandemi, mungkin gereja saudara, kami tidak ada kegiatan sosial, kami tidak ada kegiatan konser, enggak apa-apa saudara. Kami tidak ada kegiatan kelas-kelas, tidak apa-apa. Kami tidak ada kegiatan seni, drama, tampil, lucu-lucu, atau hiburan, tidak apa-apa. Yang penting tidak boleh tidak ada dalam gereja untuk pemberitaan Injil. Beritaan Injil harus ada, karena tujuan gereja didirikan adalah untuk memberitakan Injil. Nah, Paulus memberi penghargaan kepada jemaat di Filipi karena mereka semua setia, tidak menyerah dalam tantangan. Sekalipun Paulus di penjara, mereka tetap setia, tetap ada. Nah, kesetiaannya sampai kapan? Kita lihat di ayat yang ke-6, Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara, seorang pejuang, seorang mental pejuang, seorang warrior pantang menyerah. Sampai kapan? Sampai titik akhir dia akan setia. Sampai titik akhir apa? Mungkin titik akhir kekuatan, mungkin titik darah penghabisan. Mereka setia. Pejuang bukan tidak pernah kalah, tetapi pejuang tidak pernah memilih menyerah dalam tantangan. Kekuatan mental pejuang, sekali lagi, seseorang baru diuji, baru akan teruji mental pejuangnya hanya ketika ada di tengah tantangan dan ada perlawanan. Mari, jangan menyerah. Mari setia, sebab saudara adalah seorang pejuang. Yang kedua, saudara-saudara, mental seorang pejuang adalah mereka yang loyal kepada pemimpin. Kita lihat ayat yang ke-7. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena apa, saudara? Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Saudara, beberapa orang ketika pengurapan itu penuh atas seorang pemimpin, orang banyak datang berbondong-bondong. Ketika berkat itu banyak, maka orang banyak datang berbondong-bondong. Namun ketika seorang pemimpin ada dalam persoalan, sebagai manusia dia ada dalam kesusahan, maka tidak jarang saudara-saudara pemimpin dihujat dan ditinggalkan. Mereka berkata, pemimpin saja punya masalah, punya banyak masalah, kita lari saja ke tempat lain. Nah, saudara, tidak demikian dengan jemaat di Filipi. Mereka tetap ada, dikatakan dari awalnya sampai hari ini, sampai sekarang masih ada. Waktu kapan itu masih ada? Waktu pemimpinnya Rasul Paulus berada di penjara. Filipi 1 ayat 8. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Hubungan yang didasari kepentingan pasti berakhir dengan menyedihkan. Hubungan yang didasari oleh kepalsuan akan berakhir dengan tidak ada makna sama sekali. Namun hubungan yang didasari ketulusan akan menghasilkan kasih mesra, dan ketika mereka tidak ada bersama-sama, mereka akan saling mencari dan saling merindukan.
Mereka akan saling menyapa walaupun dari jarak jauh. Mereka akan saling memperhatikan walau tidak bertemu. Saudara, bukankah yang sekarang terjadi sangat membatasi kita untuk bertemu, sangat membatasi kita untuk bersekutu bersama-sama secara fisik untuk tatap muka. Namun saudara, puji Tuhan, dengan adanya teknologi, kita masih bisa melakukan apa yang terjadi di antara pemimpin jemaat di Filipi dengan umat yang ada di Filipi. Mereka saling mencari, mereka saling merindukan, karena di situ ada hubungan yang didasari oleh kasih dan ketulusan. Nah saudara, yang ketiga, milikilah mental seorang pejuang. Jadilah seorang warrior. Hidupnya transparan dan kemajuannya nyata-nyata terlihat. Lihat ayat 9-11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kita lihat seorang warrior, seorang dengan mental pejuang. Dia akan dapat memilih dalam hidupnya apa yang baik, apa yang suci, yang tak bercacat, penuh dengan buah-buah kebenaran. Artinya, hidup orang yang punya mental pejuang akan terlihat, kemajuannya secara nyata-nyata pasti terlihat, dan hidupnya transparan, semuanya jelas, semuanya terbuka, tidak ada yang tersembunyi, semuanya terbuka dan dapat dilihat menjadi kesaksian oleh orang-orang lain yang berada di sekitarnya yang mengenal dia. Baik saudara-saudara, kiranya kita semua di dalam gereja-gereja kita ada orang-orang yang dibentuk sedemikian rupa, muncul sebagai orang-orang yang sejatinya memiliki mental pejuang. Warrior, di akhir renungan ini, saya mendorong kita meneladani jemaat di Filipi. Yang pertama, hubungannya dengan gereja, pantang menyerah atau pantang mundur dalam perjuangan iman, persekutuan, memberitakan Injil. Yang kedua, seorang pejuang, hubungannya dengan pemimpin, loyallah kepada pemimpin saudara dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan di kejayaan maupun dalam persoalan dan dalam beban-beban yang berat yang didasari ketulusan. Dan yang ketiga, mental seorang pejuang, warrior, hubungannya dengan dirimu sendiri. Kemajuan dalam hidupmu pasti nyata-nyata terlihat, dan kehidupan kita transparan, tidak ada yang tersembunyi, semuanya terbuka di mata Allah maupun di mata manusia. Dan meneladani Rasul Paulus, kami ingin memberi penghargaan kepada jemaat Tuhan yang sudah menunjukkan sikap dan membuktikan kehidupannya memiliki mental pejuang seperti ini. Semangat saudara, jangan mundur, jangan menyerah. Mari, Anda adalah diciptakan Tuhan untuk menjadi pemenang dengan mental pejuang ini. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.